Agazo iko sunduvonu, oh Tuhan pentadangono, itong pilingnu sit bansaku. Agazo ingaranmu Tuhan, agazo iko sunduvonu, ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penride kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Ikau Tuhan to sundu tapangkat, ikau sampai penride kinoringan. Minin si bako bahagi dohon isadaku inanunu, minongon toko dohon tu isada di nasanganu ku. Niroponu idongonu Tuhan, inanunu isangkapku, minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Minataiko no gudianko tuisamotnu dohon ditagazo. Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulakan ibadah kita dengan mengambil satu dosa ketika. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan, nafas yang Tuhan telah berikan kami pada pagi ini.
kami dapat menikmati hidup kami dengan indah, dengan anugerah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Masa dan tempat ini Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang melindungi kami sepanjang ibadah ini. Ibadah ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus layak disembah. Dengan itu, mari kita memuji Tuhan dalam Longoi 8, perangkap 1 sampai yang kedua, versi yang kedua. Biumpuk tokau tumogubang di Tuhan. Toko tumogubang di Tuhan, tumangaraso di Tuhan tabasi, yosi do pengkot kawi ikaraatan, o manahak di kopi ondusan, monggo hormat toko di ngaran di Tuhan, o monginda zodiko mangasip toko nakamanang ni Tuhan, inembulai di kopo si zanda mindamo toko omongon tu patoko tu amu momogos bagu di Tuhan, sit rini bai sono kamanangan, inono mangasip si Tuhan toko, monggo hormat toko di ngaran di Tuhan, omonginda zodiko sundu bodau, mangasip toko nakamanang ni Tuhan, inembulai di kopo si zandau. Pada saat ini saya menjemput Gembala J. Steven untuk membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneruskan ibadah ini dengan mendengar firman Tuhan melalui Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Di bawah garis besar kebaikan Allah. Ya Allah, kasih-Mu membumbung setinggi langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan yang tinggi. Kebaikan-Mu teguh seperti gunung yang besar, dan keadilan-Mu sedalam laut. Engkau menjaga manusia dan hewan. Ya Allah, betapa berharganya kasih-Mu. Manusia mendapat perlindungan di bawah naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan diri dengan makanan berlimpah dari rumah-Mu. Engkau memberi mereka minuman dari sungai kebaikan-Mu. Engkaulah sumber segala kehidupan, dan karena cahaya-Mu kami dapat melihat cahaya. Kita sebagai orang percaya, firman Tuhan adalah kekuatan kita. Dengan itu, mari kita memuji Tuhan dalam Longoi 20, rangkap 1 sampai yang kedua sahaja. O Tuhanku, ong itungonku kawi.
Pada saat ini saya menjemput Gembala Joel untuk membawa kita dalam doa pengampunan. Baiklah saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya membawa kita di dalam doa pengampunan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang berdosa yang sangat memerlukan balas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami memohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci. Tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani. Kami tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, sucikanlah kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Maha Kuasa dan Maha Pengampun atas segala kesalahan kita. Dengan itu mari kita memuji Tuhan di dalam Longai 78. Perangkap 1 sampai yang kedua saja. O Yesus, sianai aku. O Yesus, sianai. Pada saat ini, sekali lagi saya menjemput Gembala Joel untuk membawa kita dalam pengakuan iman rasuli. Baiklah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Surgawi sentiasa menguatkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita melafazkan iman kita dan sambil berdiri dan melepaskan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, gereja yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan menyertai kita tidak kira dimanapun kita berada. Nah, hari ini adalah minggu keempat ataupun minggu terakhir bagi bulan November, bulan 11. Dan bulan hadapan kita akan mulai masuk dalam bulan Natal. Nah, dan hari ini juga kita akan pelajari bersama kekudusan secara holistik, atau lebih mudah dipahami secara keseluruhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, lebih baik kalau kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah menjaga kami. Engkau sudah melindungi kami Bapa sepanjang kami bekerja, sepanjang minggu kami. Engkau ada bersama kami membantu kami. Saat ini Bapa kami bersiap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus untuk membantu kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan fokus dan hati kami hanya kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan pelajari bersama dalam teks Efesus pasal ke-5 ayat 1 sehingga 5. Efesus pasal ke-5 ayat 1 sehingga 5. Saya akan bacakan terjemahan dalam terjemahan Indonesia. Saya bacakan Efesus pasal 5 ayat 1 sehingga 5. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serkah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini lebih kepada kudus secara holistik, secara keseluruhan. Sebab itulah kudus secara holistik atau keseluruhan ini bermaksud kekudusan hendaklah merangkumi semua aspek. Semua aspek bukan hanya dari pemikiran atau perbuatan, melainkan kehidupan kita seharusnya hidup kudus. Jadi keseluruhannya, bukan hanya ada tertentu saja, tidak, tapi keseluruhan hidup kita. Nah, mari kita lihat beberapa perkara yang dijelaskan dalam bahagian ini yang berkaitan dengan kekudusan atau kudus. Mari kita lihat. Yang pertama, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 1 dan 2. Hidup orang Kristen tidak berarti hidup sesuai dengan panggilan kita dan memiliki gaya hidup yang berbeza. Dalam teks ini Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Paulus mengajar bahwa harus meneladani Tuhan dalam kehidupan, harus mencontohi Tuhan. Nah, untuk menjadikan Tuhan sebagai teladan kita,
atau contoh dalam kehidupan kita, kita harus belajar, kita harus hidup mengampuni. Yang pertama, kita harus hidup mengampuni. Kristus sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita juga harus mengampuni sesama manusia. Sikap mengampuni sangat penting dalam melatih diri kita untuk tetap rendah hati. Dan mau menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada orang lain. Itu penting mengampuni. Banyak kita mengampuni itu susah. Terlampau ingat apa yang dia sudah lakukan. Tapi jika kita ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan kita, sebagai contoh kita harus ikut cara-cara Yesus meladani. Seperti apa? Mengampuni. Kenapa mengampuni? Sudah dicap tadi, melatih kita untuk lebih rendah hati, merendahkan hati, dan mau menerima kekurangan. Seterusnya, hidup dalam kasih dan tidak mementingkan diri sendiri. Seperti Yesus Kristus, tidak mementingkan diri sendiri. Sebab itulah penting hidup dalam kasih. Tindakan-tindakan ini membangun dan memelihara kesatuan. Orang percaya harus berjuang untuk kebaikan bersama. Kita harus berjuang untuk kebaikan bersama. Kita membangun bersama kesatuan dan mengukuhkan lagi kesatuan itu. Jadi kita perlu ingat, orang percaya harus berjuang untuk kebaikan bersama. Sebab itulah kita perlu hidup dalam kasih dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, hal yang kedua yang kita perlu pelajari itu hal-hal yang perlu dihindari untuk hidup kudus. Ayat ketiga dan keempat. Nah, yang kedua apa yang kita perlu pelajari yaitu hal yang perlu dihindari untuk hidup kudus dalam ayat ketiga dan keempat. Percabulan dan hal-hal yang cemar jangan ada di antara orang-orang kudus. Jangan ada di antara orang-orang kudus. Hal-hal yang cemar. Dan seterusnya, jangan ada perkataan kotor, kosong, serta sembarangan. Sebaliknya, haruslah sentiasa mengucap syukur. Jangan utamakan perkara-perkara yang tidak penting. Omong-omong kosong, cakap-cakap yang tidak terpakai, menambirang, menyalut. Jangan, itu jangan. Lebih baik kita mengucap syukur, sentiasa mengucap syukur. Cara kita mengucap syukur kepada Tuhan menandakan kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Sebab itulah, dari kata-kata sahaja mampu menjatuhkan orang lain, bahkan mampu meragut nyawa orang lain. Sebab itulah berhati-hati dengan perkataan. Berhati-hati apa yang kita ingin katakan. Sebab itulah kebanyakan orang, bukan ucap semua orang, kebanyakan orang, apa yang mereka lakukan, bercakap dulu baru fikir. Nah, itu yang salah. Sepatutnya fikir dahulu baru bercakap. Kalau kita cakap dulu baru fikir, memang kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain. Sampai apa yang Hecap tadi, meragut nyawa orang lain, menjatuhkan orang lain. Senang, petik jari saja dapat meragut nyawa orang dengan kata-kata. Apa itu kata-kata? Itu fitnah. Apalagi dengan perkataan-perkataan yang trending sekarang, membawang. Jadi hati-hati. Fikir dulu baru cakap. Itu yang penting. Kalau tidak mau hidup susah. Nah, poin yang ketiga yaitu peringatan dan kata-kata nasihat. Ini dalam ayat kelima. Peringatan dan kata-kata nasihat. Rasul Paulus tidak melarang orang yang telah percaya untuk mempunyai hubungan dengan orang yang belum percaya. Rasul Paulus tidak pernah melarang, melainkan Rasul Paulus mau kita berteman agar dapat membawa mereka kepada Yesus, kepada Tuhan. Jangan kita lupakan yang itu. Sebenarnya Rasul Paulus menentang cara hidup orang-orang yang membuat berbagai-bagai alasan untuk membenarkan kelakuan mereka yang tidak baik dan memperlihatkan kepada orang lain. Apa maksudnya di sana? Maksud yang dikatakan di sini ialah perkara-perkara yang tahu sudah tidak betul, tapi mereka membuatkan, katakan sampai benda itu, perkara itu betul.
Kalau untuk mereka saja tidak apa, tapi ini sampai mereka katakan dengan orang lain, memperlihatkan kepada orang lain yang itu betul. Sampai ada yang mulalah ciri-ciri nabi-nabi palsu. Begitulah ciri-ciri dia. Perkataan-perkataan itu yang membuatkan banyak alasan ditambah sampai menjadi yang salah menjadi betul, yang betul tidak tahu macam mana saudara. Jadi itu yang kita perlu, itu yang Rasul Paulus ingin itu yang sebenarnya Rasul Paulus ingin tentang. Orang-orang seperti inilah dengan cepat mencemari gereja dan membahayakan kesatuan dan tujuan gereja itu sendiri. Nah, sudah pasti ada di kalangan kita. Karena saya pengurus gereja, karena saya pastor, karena saya gembala, saya pendeta, saya tahu semuanya itu. Ini yang betul. Tidak. Kayaknya gereja yang betul. Bukan begitu. Tiada yang betul, tiada yang salah. Apa yang betul ialah kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang menyelamatkan kita, yang mengampuni kita. Bukannya gereja, tapi Yesus karena kasih. Kalau ada orang-orang seperti ini, nah inilah yang membuatkan kita tiada lagi persatuan-persatuan gereja. Hanya kami punya saja yang betul. Tidak, bukan begitu. Jangan, saya mohon supaya itu tidak berlaku di antara kita, di dalam jemaat kita terutamanya. Jadi ingatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meladani Allah dengan mengikut teladan kasih, kekudusan, kebajikannya, dan sikapnya, membolehkan kita melihat kemuliaan Allah. Kita mengambil Yesus, Tuhan Yesus sebagai contoh, kita mampu melihat kemuliaan Allah. Jadi ingatlah nasihat untuk hidup dalam kasih, hal-hal yang perlu dihindari dalam hidup kudus, dan peringatan dan kata-kata nasihat. Itu ada 3 poin yang kita sudah dengar tadi. Jadi marilah kita kalahkan dunia dengan hidup kudus secara keseluruhannya dan tidak bercelah dengan menjadikan Kristus Yesus sebagai kekuatan dan teladan kita. Kita perlu ingat itu. Kita kalahkan dunia dengan kasih yang telah Yesus ajar. Jangan kita kalahkan dunia dengan sama-sama mengalahkan dengan melakukan perkara yang tidak baik. Itu tidak boleh. Kita kalahkan dengan kasih. Kita kalahkan dengan setiap ajaran-ajaran yang Yesus sudah ajar kepada kita. Apalagi kita sudah menjadikan Yesus sebagai teladan kita, sebagai kekuatan dan teladan kita. Kita pasti dapatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneruskan ibadah ini dengan doa syafaat. Sama ada dalam suara kedengaran ataupun tidak, semua itu pasti didengar oleh Tuhan. Tetapi dengan izin sekali lagi pada minggu ini saya membawakan doa syafaat ini dalam bahasa Inggris. Mari kita berdoa. Ama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Sarapiano, Otomon ohiga pokoi sitinuwan. Tukasi pokoi, ikaw no, sumulumul menunda, ina marakat dahay, bahkan itu ada no kotali, ada upaya juga Tuhan. Ngailan dahay ikaw no ina marakat dahay, sehingga yoko diberikan kekuatan, demi kekuatan sitinuwan. Sesarapena Tuhan beberapa bahan doa itu, boros dahay sitinuwan melalui doa. Pertamanya sidhal kesehatan. Dan ya Tuhan pemohonan piano manako gumu masalah yang bersangkut paut seriat hal kesehatan. Sebab itu Tuhan itu anggota jemaat Aisyid sembono. Berkata yati sekiranya ubar purmon yati amutan tu osihat ogubas amutan tu abantang okurimon samada yoti no seriat seralom intronom yoti kendiri sitbalai mahupun sedang dirawat seriat hospital Tuhan. Kasih pokoi ikuasa isinunu senantiasa masbozo menjemah yoti bahkan memarkat sampai menhak kesembuhan. Demikian Tuhan itu ngopinai dahai it sedang berduka di dino inono it nontok masalah tagazo it mengkizat it ahli keluarga Tuhan. Nah,
Sid sempurna po ya Tuhan, berkatai supaya sid masalah diti akan ke semulumul, tapi aku penghitungan dia dikuasai oleh kedungusan ini nggak kehigakan tantan sirigau akan menaungi dia Tuhan, memberikan pengharapan khususnya yang ke keluarga besar dari Majlin pemiat ini ditumpuk rejab ini nususaan baru-baru itu ikanlah harapan dari Tuhan menginginkan sang dia bahkan menahan kekuatan seluruh keluarga dia Tuhan diberi yaitu pengharapan yang sungguh luar biasa itu antar sedigal. Demikian dengan dah minta doa Tuhan bahagi itu kerajaan lahai Malaysia itu sedang yaitu beroson pada berkolak di dina no pongo isit Malaka do Piaru na Minalu no Siriat Sarawak. Dan daya Tuhan itu kerajaan itu maghim katakan tu apabila mengadakan pilihan raya maghim katakan isa ya kerajaan itu akan yogom ngatopot bisa balik hal ini Tuhan na umara pokoi ikuasai sununu menaungi setiap pemimpin antar sid sahabat sampai di peringkat sibak supaya di dalam hal itu Tuhan ikau nih masuk-masuk menahan kekuatan satu persatu bahkan sid hal maghim yang dikatakan isaya pemerintah pembangunan ini na ikuasan masuk-masuk asok meraratit hajangan khusus sekali itu penakit di pembangunan ini no marapa ko ya Tuhan amu ko susu ya ke sabah itno patalik diri ino harapan dari Tuhan ikau senantiasa masuk-masuk dahai demikian amal dengan dahai minta doa Tuhan bahagi setiap anggota jemaat dahai sembon ko Mukhim katakan Maraja sama ada siriat kerajaan sid swasta ataupun rumah kendera Tuhan Bapak naukoi saradahai siriat kebersihan ikau memarkat itso kebaik dina Tuhan itu sadati supaya menunuk pekerjaan dina Tuhan khusus sesuai keinginan nu na ino mendapat yang ke iso berkat tagasa sedikau melalui rezeki itu tahap nu siriat masing-masing ya Tuhan itu mama walaupun minta tani-tani di cara untuk menahan rezeki atau kopi soko baik mantap kau bisa berkat untuk yokoy maka dapat apa yang ada serata haidin ada wiana sebab ino bersyukur apa serat kebersihanmu dan ikau no memarkat dahai demikian Tuhan amal dengan dahai minta doa kanangan ko acara dahai ataupun Christmas perayaan Natal itu menalaid memerapa kepada Tuhan melalui kuasa seluruh kasusi dan berkat kebersihanmu masuk-masuk sikso kobiai anggota jemaat khusus sekali Tuhan seriat pemimpin-pemimpin bahkan melibatkan sekali bagus seriat hal kesehatan supaya apabila hari ketit adaulin hizadino Tuhan nah sakit pembangunan itu nah semakin redah semakin pulih dan nyokoy juga anggota jemaat yang dibenarkan untuk melakukan ibadah ini dengan penuh sukacita umina harapan dari Tuhan dan ikau omoso-oso memarkat sampai pelaksanaan ini mana keabantang soko bainok kinda zahan ngaran amba dengan saya minta doa Tuhan isoko bae anggota jemaat dan kesempat di gereja ataupun ikakalit ampo ko pemuka no ibadah nah marapa kayo Tuhan ketika musuh-musuh memarkati so ko bae nino supaya ada Ogmo padara Tuhan keinginan dahi boroson sitin Tuhan melalui doa ngatopot so ko bae di yuli dahay baik ko sid kawasian baik ko sid ngaran di Yesus minta doa menerima kasih koy dot asal untuk amin. Apa saja yang ada pada kita, semua itu adalah suatu pemberian Tuhan pada kita. Dengan itu, mari kita memungut persembahan sebagai ucapan terima kasih kita kepadanya. Persembahan yang telah dikumpulkan diserahkan kepada jemaat masing-masing. Jadi dengan itu, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa.
Pada saat ini adalah ruangan untuk doa persembahan. Diteruskan dengan doa Bapa kami, dilafazkan bersama-sama dalam bahasa Malaysia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah singkat kita pada pagi ini dengan menyanyikan lagu pujian ini, yaitu Satukan Kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kita ulang sekali lagi. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena penyertaan-Mu. Kami bersyukur Bapa berkat yang Kau sudah berikan dalam hidup kami dari dahulu hingga ke saat ini. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu hingga selesainya ibadah kami ini.
Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau telah utus buat kami sangat membantu kami tidak kira apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.